Nah, ya, Kak Irfan ulangi salam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi bersama, masih bisa belajar bersama di kelas Parenting Tutor dan semoga apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya serta para pengikutnya, dan semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang terhormat pemateri kita pada malam hari ini, Teh Indah, alhamdulillah sudah bergabung. Bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, Kak Irfan, terima kasih. Sehat. Teh Indah ini di mana ini posisi sekarang? Di Kediri, tinggalnya di Kediri sekarang. Jawa Timur ya, alhamdulillah. Irfan di Tangerang. Dan juga alhamdulillah yang sama-sama kita hormati juga moderator Kak Liza. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Liza lagi di mana Kak posisinya sekarang? Ini di Tangsel sama kita, di Pamulang. Ya. Gimana Kak di Tangsel, aman dari banjir? Alhamdulillah aman. Sebagian aman. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Dan juga buat ayah bunda semua yang ada di sini, baik bunda yang sudah punya ini ya pasangan dan juga calon-calon bunda semua, karena di sini pesertanya ada yang dari masih mahasiswa ya, masih fresh graduate juga ada, bahkan dari beberapa daerah juga ada yang dari ini di chat, ada Fauzia dari Sukabumi, ada yang juga tadi kita lihat di grup dari Sumatera Barat, Kalimantan, Lampung, dan juga lain-lain. Alhamdulillah buat ayah bunda semua, salam kenal. Saya Kak Irfan Ilmi, perwakilan dari tim setutor.com yang akan menjadi pembawa acara pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk yang pertama, marilah sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kak Irfan ucapkan terima kasih kepada semua peserta, ayah bunda semua yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk kita saling sama-sama belajar di sini ya. Tuh, karena baik yang tadi juga sesuai di grup juga tadi ada yang bilang di grup WA belum menikah ataupun masih mahasiswi dan baru menikah juga belum punya anak tapi menjadi bekal gitu, karena alhamdulillah di sini kami dari tutor.com ya, yaitu sebagai platform penyedia tutor, mentor, pelatih, guru tuh online yang bergerak di bidang non akademis dan juga pengembangan skill buat teman-teman khususnya yang ingin belajar untuk melatih pengembangan diri. Nah, pada sebelumnya memang kita sudah melaksanakan beberapa kelas ya. Di awal ada kelas bisnis, kelas parenting tahap pertama juga ada, dan ini kelas parenting tahap kedua. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Liza selaku moderator yang sudah meluangkan waktunya dan sudah hadir, dan juga khususnya kepada Teh Indah nih ya, alhamdulillah pemateri kita pada malam hari ini. Nah, alhamdulillah sudah bergabung di Zoom kali ini 48 peserta ya, dari total yang mendaftar itu alhamdulillah sekitar 100 ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi effort ataupun teman-teman di sini, manggilnya nggak teman-teman ya? Saya manggilnya. Ya, ayah bunda di sini, alhamdulillah semangat untuk terus memperdalami lagi materi kita pada hari ini, yaitu tentang kesalahan komunikasi pada anak. Nah, sebelum kita masuk ke pemateri, di sini Kak Irfan ingin memperkenalkan moderator kita pada malam hari ini, yaitu Kak Liza ya.
Nah, Kaliza ini lahir di Jakarta 25 April 1979, sekarang domisilinya di Pamulang, daerah Tangerang Selatan ya, di Tangsel di Pamulang. Nah, pendidikan formal S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Indonesia, dan juga pendidikan non formal beliau ini cukup banyak. Pertama ada di SBO, Sekolah Bisnis Online, ada juga di Orami, Mompreneur, Smart Education Center, Digital Optimization Academy, KAT ya. Kemudian aktivitas dari Kaliza, ibu rumah tangga, ya alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak ya, Kaliza ya. Alhamdulillah. Kemudian juga aktif di Smart Education Center Konsultan, dan juga di wirausaha owner dari Moza Air Kangen Water. Kemudian independen distributor PT Enajik dan aktif di komunitas UMKM Tangsel. Masya Allah. Alhamdulillah Kaliza sudah bergabung bersama kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk ayah bunda nanti setelah ini dilanjutkan saya Irfan untuk menyerahkan kepada moderator untuk materi kita pada malam hari ini. Oke, Kaliza, kami persilakan. Oke, terima kasih Kakak Irfan. Masya Allah, banyak juga ya pesertanya ya. Mungkin yang lain masih belum hadir. Alhamdulillah. Ini udah mencapai 51 udah nih. Terdengar ya ini suaranya? Jelas Kak. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di acara kelas parenting setutor yang kali ini adalah temanya kesalahan anak gitu ya. Pemateri kita kali ini, tapi beruntung bisa hadir di seminar online. Kenapa? Karena materi kita kali bidangnya dan insya Allah akan memberikan banyak manfaat yang nanti akan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai, kita di kondisi pandemi kali ini mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan kita doakan supaya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin di sini masih ada yang memiliki hutang, kita doakan semoga Allah berikan rezeki yang berkah berlimpah agar diberikan kemampuan untuk bisa membayar hutang-hutangnya. Dan di sini kata Kak Irfan ya, katanya ada yang belum menikah. Nah, kita juga doakan semoga yang belum memiliki jodoh segera didekatkan jodoh terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Wah, Kak Irfan aminnya kencang banget ya. Oke. Satu lagi, tidak lupa dari kemarin itu cuaca hujan sangat tinggi ya sampai hari ini. Begitu banyak teman-teman kita mungkin ada di sini saudara-saudara kita yang kena korban banjir. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka semua. Kita doakan agar mereka diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Kak Irfan di sini katanya background-nya ada yang ibu rumah tangga, ada yang mahasiswa, ada guru. Di sini juga ada kepala sekolah hadir ya. Terus ada dokter, ada PNS, ada dosen. Masya Allah. Keren-keren sekali nih ya background peserta kita kali ini. Wow. Juga tadi Kak Irfan bilang ya ada dari berbagai daerah ya. Tidak hanya di Jabodetabek tapi juga di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini bisa mendapatkan banyak manfaat. Oke, saya akan membacakan sedikit profil singkat dari pemateri kita. Oke, nama beliau adalah Yulinda Ashari. Kita biasa panggilan akrabnya Teh Indah. Teh Indah. Beliau lahir di Kuningan 8 Juli 1994. Saat ini beliau tinggal di Kediri, Jawa Timur. Instagram beliau adalah @yulindaashari. Tolong dibantu Kak Irfan, mungkin teman-teman di sini di ruang chat bisa dituliskan Instagram Teh Indah. Nanti teman-teman bisa follow beliau. Pendidikan formal beliau adalah lulusan S1 Psikologi UIN Jakarta.
Dan pendidikan non formal beliau, Masya Allah. Di sini Forum Indonesia Muda 20, Institut Ibu Profesional 7, kelas masih kedengaran Kak Irfan? Di sini putus-putus. Oke ya? Oke. Pendidikan non formal beliau, Forum Indonesia Muda 20, Institut Ibu Profesional 7, kelas mendidik Bengkel Diri 1, Rumah Quran Darut Tarbiyah Ciputat, Khalaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy. Masya Allah ya, pendidikan non formal beliau sangat banyak sekali, dan aktivitas beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak yang sedang lucu-lucunya ya Teh ya. Terus beliau adalah konsultan dari Sigma Learning Consultant, Instagramnya Sigma Daya Insani, kemudian beliau adalah owner dari indabooks.id, dan founder Best Smart Akhwat, juga co-founder dari opia.indonesia. Masya Allah. Nah, sebelum kita ke pemateri kali ini, saya akan kasih satu kuncian yang selalu saya pakai nih, yang ini saya dapat dari orang tua saya. Kuncian ketika kita menghadapi segala sesuatu yang hadir di hadapan kita, satu kunci adalah empty cup atau open mind. Empty cup. Jadi di sini kita tahu bahwa peserta di sini pasti punya background pendidikan yang sangat luar biasa, punya banyak pengalaman yang mungkin sangat luar biasa. Nah, untuk bisa menerima materi atau bisa menerima segala sesuatu hal yang hadir di hadapan kita, ada baiknya kita empty cup, kita open mind, agar apa yang masuk, apa yang diberikan oleh pemateri nanti akan banyak manfaatnya untuk diri kita, juga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, Teh Indahnya gimana ya? Udah siap atau belum ya? Teh Indah. Halo Kak Liza. Oke, Teh Indah. Teh Indah, nih aku mau nyuri nih dikit aja deh. Teh Indah, apa tuh? sebelum ini nih, sebelum Teh Indah mulai ya, mau tanya dong, kan biasanya nih anak-anak tuh, emak-emak khususnya ya, suka nyuruh. Tuh kenapa sih anak-anak kan susah banget disuruh. Nah, menurut Teh Indah tuh gimana sih? Sedikit aja Teh, buat bukaan. Bukaan kayak orang lahiran ya. Oke, gimana Teh menurut Teh? Ya, justru sebetulnya ini yang akan dibahas pada malam hari ini. Kayaknya suara saya mantul nggak sih ya ini? Enggak, udah bagus Teh. Di sini sih terdengarnya oke. Tapi di sayanya mantul. Mantul ya? Kenapa ya? Tes. Oke, tes. Oke, sip. Udah. Dikit aja Teh, jangan banyak-banyak, ntar Jadi, banyaknya di materi. iya betul. Jadi kan sebetulnya kalau misalnya anaknya membantah atau tidak menuruti, berarti artinya pesan kita tidak sampai. Nah, dalam menyampaikan pesan itu kan ada medianya, ada caranya. Nah, kalau misalnya ternyata pesan kita tidak diterima dengan baik oleh anak, kemungkinan ada yang keliru dari cara kita menyampaikan. Karena kan niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik juga gitu ya. Yes, Jadi kalau kita punya pesan mau disampaikan kepada anak, mau diterima dengan baik dengan oleh anak, jadi ya harus disampaikan. Oke Teh, Masya Allah. Tuh baru Gitu. hal kecil sedikit itu aja udah bikin greget ya ilmunya. Pada penasaran kan? Yuk kita kali ini akan siapkan telinga, semua kita konsentrasi ya. Di sini bukan cuma bapak-bapak, kayaknya juga bukan cuma ibu-ibu, kayaknya juga ada bapak-bapak ya. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Teh Indah, monggo. Baik. Silakan Teh. Oke. Masih ini deh, mungkin saya mau pindah ke HP dulu ya, sebentar ya. Biasanya nggak begini, sebentar ya. Oke, sambil nunggu Teh Indah, gimana Kak Irfan? Oke, ya. Jadi
Alhamdulillah nih peserta tadi di grup juga mungkin memang ada yang belum berhalangan hadir ya. Tuh, alhamdulillah ini udah ada 54 peserta yang hadir. Juga di sini di Tangerang lagi hujan ini. Iya, betul. Di sana juga hujan ya, nih, Kaliza baru ya? banget hujan. Nah, kalau coba kita tanya ke teman-teman lagi kayak Bunda nih makanya. Ayah Bunda. Kayak Bunda, gimana masih semangat? Coba boleh dari daerah Jabodetabek, siapa aja nih yang hadir nih Jabodetabek? Jabodetabek siapa nih? Ya. Ada yang boleh ngasih apa? Ada di Jakpus dari Pak Mama, Jakbar hadir dari Bunda Dea, ya. Juga terus dari Pulau Sumatera, kira-kira siapa aja? Lumajang, Bogor, alhamdulillah Jabodetabek, Jaksel, Depok, wah alhamdulillah banyak nih ya. Banyak Kak Irfan. Oke. Dari Sumatera. Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Cirebon hadir, oke, alhamdulillah. Oh Riau juga ada juga. Oke, semuanya alhamdulillah sudah mati listrik. Oke, sudah mati listrik ya Allah, tetap semangat ya saya tadi. Oke. Diri. Oke, dari ini semangat. Teh. Ini Teh Indahnya kayaknya udah mulai siap nih. Halo? Teh. Kak Irfan. Teh Indah udah ready? Pisah ya. Oh, halo? gitu. Oh, ya. Jadi pisah ya. Udah siap? Ya, insya Allah. Oke Teh. Oke, silakan Teh dimulai. Ya. Mulai. Keluar masuk ya. Gak usah pakai ini deh. Masih belum ya Teh ya. Kaliza, kalau saya nggak pakai headset jelas nggak ya? Ini nggak pakai headset ya? Coba Teh, nggak pakai headset Teh. Iya, nggak pakai headset. Ini jelas kok. Halo, tes 1, 2, 3. Jelas Teh, oke. Apa suaranya itu dia mantul, nggak? Allah, bismillah ya. Bismillah. Semangat Teh. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, share screen-nya terlihat? Terlihat Teh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk tutor yang sudah yang katanya panitianya cuma Kak Irfan 1 orang. Insya Allah Kak Irfan terima kasih banyak yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing-sharing kepada para peserta pada malam hari ini. Kemudian juga terima kasih untuk Kaliza yang sudah membuka acara ini dan akan menjadi moderator sampai nanti akhir ya insya Allah. Dan juga untuk para Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para singgalilah juga, Masya Allah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan mau belajar pada malam hari ini.
Bentar ya. Oh, nggak muncul. Nggak apa-apa deh. Nggak apa ya, muka saya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Nggak bisa diklik. Qadarullah, nggak apa-apa. Ya, bismillah, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar, juga memberikan kita rezeki berupa pemahaman terhadap ilmu, sehingga kita bisa menyerap banyak ilmu, kita juga bisa mempraktekkannya kepada anak kita ya. Jadikan anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, insya Allah. Masya Allah, nggak bisa diklik sama sekali. Sebentar. Ya sudahlah. Tapi suara saya jelas ya, Kaliza ya? Jelas Teh, jelas. Halo? Jelas. Oke. Saya langsung aja. Oke. Ini saya off-kan handphonenya. Siap. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, mungkin banyak yang belum kenal ya, karena saya memang bukan siapa-siapa, saya orang biasa aja. Nama saya Yulinda Ashari, biasanya dipanggil Indah. Saya orang Sunda, jadi biasa dipanggil Teh Indah. Tapi sekarang sedang tinggal di Kediri, Jawa Timur. Kuliahnya di Psikologi UIN Jakarta, ambil peminatan Psikologi Perkembangan Anak dan juga Psikologi Keluarga. Karena saya memang suka dengan anak-anak ya, saya juga concern dengan dunia anak-anak dan mengikuti perkembangan anak-anak gitu. Dan dari Forum Indonesia Muda 20, karena saya masih muda, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Liza di sini malah lebih senior gitu, tapi izinkan saya ya untuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya juga di sini untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya gitu. Saya juga pernah belajar di Institut Ibu Profesional di batch 7 dan juga di kelas siap mendidik Bengkel Diri. Aktivitas sekarang sebagai ibu rumah tangga dan juga bakulan ya, biasanya ibu-ibu rumah tangga ini memang sambil disambi jualan-jualan ya, bisnis-bisnis gitu dari rumah. Cuma memang kita juga perlu hati-hati dengan bisnis bagi ibu rumah tangga ini. Oke, kita kerjanya di rumah, tapi kadang-kadang bisnis ini juga melenakan kita, jadi banyak waktu terbuang, atau kadang-kadang juga moodnya jadi nggak bagus gara-gara misalnya ada customer tuh nggak nyaman lah, ngeselin, nyebelin gitu ya. Akhirnya kita malah jadi nggak mood, terus hubungan kita dengan suami dan anak juga jadi berantakan. Makanya saya, bisnisnya nomor 2 deh. Yang pertama tuh hubungan dengan suami dan anak dulu. Gitu. Kemudian saya juga sekarang sedang mengembangkan satu platform Opia Indonesia ya bersama teman-teman. Nah, ini lebih bersama teman-teman. Jadi Opia Indonesia ini satu platform untuk edukasi dan juga konseling bagi pasangan suami istri. Nah, insya Allah teman-teman nanti bisa konseling di sana ya. Karena kan memang kalau Bapak Ibu mau curhat, apalagi masalah rumah tangga itu harus betul-betul diperhatikan. Curhatnya itu sama siapa gitu, jangan curhatnya kemudian di sosial media semua orang bisa baca malah jadi runyam atau ke orang-orang yang tidak amanah gitu. Jadi lebih baik kalau ada masalah rumah tangga curhatnya itu ke profesional atau lewat kami juga insya Allah ada konselor juga yang memang sedang menempuh pendidikan untuk konselor keluarga seperti itu. Karena jadi ibu-ibu kalau misalnya kita ngobrol tentang parenting ya, ada hal yang lebih fundamental gitu saat kita mau ngomongin tentang parenting, yaitu tentang hubungan antara suami dan juga istrinya. Opia Indonesia ini fokusnya, concernnya itu di ketahanan keluarga. Karena sebetulnya hubungan antara suami dan istri itu adalah fondasi utama untuk mempertahankan ketahanan keluarga. Jadi tadi malam itu saya
ikut family coachingnya Ustadzah Hari Santosa. Beliau juga concern di parenting kan, tapi kemudian selama ini kita merasa bahwa anak-anak tuh yang bermasalah gitu, tapi ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, yang bermasalah itu ternyata ayah bundanya gitu. Dan saya juga sering dapat curhat kan dari ibu-ibu, dari para bunda-bunda, kesulitan mendidik anak gitu. Saya selalu tanya nih, gimana hubungan sama suaminya? Karena itu sangat berpengaruh. Jadi sebetulnya sebelum kita fokus ke parenting, harusnya kita fokus ke pembenahan kualitas hubungan suami istri dulu. Insya Allah kalau misalnya hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan istri bagus, nanti untuk hubungan dengan anaknya lebih mudah lah gitu. Jadi kalau misalnya kita fokusnya ke parenting, tapi kita mengabaikan tentang kualitas hubungan dengan suami, dengan pasangan ya, nanti kemungkinan akan lebih susah. Karena anak-anak itu nyerap emosi kita, Bu, Pak. Kalau misalnya suami istri berantem, anak juga jadi ikutan tantrum. Bahkan di dalam suatu penelitian, orang tua yang bertengkar itu juga bahkan bisa menyebabkan insomnia pada bayi. Ada satu kejadian si anak ini tuh kolik nangis terus, padahal nggak sakit, nggak apa ya, sampai kemudian terus aja nangis nggak berhenti. Akhirnya ditanya, ada masalah ya sama suaminya? Ibu lagi ada masalah sama suami. Iya, karena emosi orang tua itu nular ke anaknya. Gitu. Makanya saya bikin quote ini ya, untuk para ayah, awal pengasuhan anak terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang ayah adalah dengan mencintai ibu dari anak-anaknya. Jadi ibu-ibu ini harus tenang. Ibu ini nyawa dalam keluarga. Jadi pas saya nikah, salah satu pesan dari ayah saya adalah, Teteh jangan marah pagi-pagi. Jadi ibu-ibu kalau udah marah pagi-pagi, istri marah pagi-pagi tuh pasti nggak enak, mood anak, mood suami, semuanya, suasana rumah tuh mencekam kan ya kalau misalnya ibu lagi marah-marah. Jadi kalau bisa pagi-pagi itu diusahakan mood ibu atau mood istri itu baik. Jadi kita melepas anak dengan doa ya, gitu, dengan senyuman. Nggak pagi-pagi kita teriak-teriak, kita capek, kita bangunin anak udah, kakak bangun, ini udah jam berapa, belum sholat, belum ngerjain PR segala macam gitu ya. Suami juga kena marah, akhirnya jadi aduh nggak mood deh. Suami kerja nggak mood, anak juga nggak mood. Gitu. Makanya ini, ibu itu pusat energi di rumah. Keharmonisan dan kebahagiaan keluarga itu berawal dari ibu yang bahagia dulu. Gitu. Jadi bapak-bapak kalau mau anak-anaknya bahagia, bahagiakan istrinya dulu. Bahagiakan ibunya dulu. Termasuk jadi ini, kalau peran ya, karena saya seorang perempuan, peran seorang perempuan di dalam Al-Quran itu selain menjadi hamba Allah yang taat, yang kedua adalah sebagai seorang istri. Kemudian sebagai seorang ibu, baru peran di masyarakat. Jadi tuh yang utama, kita harus membenahi peran kita sebagai seorang istri dulu. Makanya kata Ustadz Bukhari, kalau kita loncat membenahi peran sebagai ibu, tapi tidak membenahi peran sebagai istri, pasti repot. Pasti bingung gitu. Jadi harus diperbaiki dulu hubungan antara suami dan istrinya. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya diminta oleh Kak Irfan untuk menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan komunikasi pada anak. Alhamdulillah, saya senang sekali sebetulnya ayah bunda dan juga teman-teman yang singgalilah mau hadir pada malam hari ini, karena ini juga dengan hadirnya ayah bunda di sini juga merupakan salah satu langkah awal bahwa ayah bunda mau belajar gitu, mau berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena saya lihat, jadi alhamdulillah sekarang itu banyak sekali akun-akun parenting ya, akun-akun parenting di Instagram, akun parenting di YouTube gitu. Tapi yang bikin saya kaget adalah ternyata tidak semua orang tua menerima itu. Jadi banyak yang kontra terhadap akun-akun parenting. Misalnya ada postingan tentang komunikasi yang salah pada anak. Jadi, jangan bicara ini bla 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 ABCD kepada anak. Pas saya lihat komennya, ternyata banyak yang kontra, banyak orang tua yang kontra. Mereka bilang, alah teori mah gampang, praktiknya yang susah. Atau
alah kalau ngikutin teori mah rasanya saya selama ini salah terus nih ngomong sama anak. Terus ada juga yang bilang, kita mah bisa menjaga kewarasan aja udah alhamdulillah ya bun gitu, nggak usah lah ngikutin. Tiap orang tua kan punya parenting masing-masing katanya, jadi nggak usah ikutin teori. Bahkan saya pernah baca satu komentar, anak zaman sekarang tuh emang harus dikerasin gitu, nggak boleh dilembut-lembutin. Padahal anak kan tidak terlahir ini ya, tidak terlahir langsung nakal gitu. Anak kan jangan-jangan justru memang anak-anak sekarang ini menjadi banyak masalah, banyak kendala, anak-anak gak berakhlak gitu ya, adabnya tidak baik, justru karena kesalahan pengasuhan gitu. Jadi kita tuh harus menanamkan bahwa dengan ilmu insya Allah semuanya lebih baik. Nah, saya dalam diri saya sendiri, kalau misalnya saya ada kendala, misalnya dalam pengasuhan ya kok susah ya, ngurus anak ini. Berarti saya belum tahu ilmunya nih. Karena insya Allah kalau saya tahu ilmunya, insya Allah akan lebih mudah. Ya. Jadi kita ini nggak boleh anti terhadap ilmu. Kita ini mungkin bukan orang tua yang sempurna gitu, tapi setidaknya kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Gitu. Itu ya, jadi alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu bisa hadir di sini. Itu menunjukkan satu usaha juga gitu Bapak Ibu untuk sama-sama belajar. Saya juga sama terus belajar di sini. Karena kan memang kita harus terus upgrade ilmu. Kita juga ya gitu nggak cukup sampai satu kemudian stop sempurna gitu. Nggak ya. Nah, apalagi kalau dalam Islam kan nggak bisa tuh my child my rules. Harusnya kan my child Allah rules gitu. Kita tuh hanya dititipi oleh Allah, kita tuh hanya babysitternya Allah gitu. Kalau sering banget dibahas sama Bu. Kalau kita dititipi anak presiden, kita berani nggak bentak-bentak dia, kita berani nggak cubit dia, kita berani nggak mukul-mukul dia. Enggak kan, apalagi ini dititipinya sama Allah gitu. Yang anak kita itu bisa diambil kapanpun sama Allah. Dan nanti kita ditanya sama Allah, udah diapain aja nih anak nih gitu ya. Orang cuma dititipin kok, anak itu kan bukan punya kita. Gitu. Ya, jadi kendala-kendala pengasuhan kita selalu menanamkan, oh berarti belum tahu ilmunya nih, berarti harus belajar lagi. Seperti itu. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan komunikasi apa saja sih yang seringkali terjadi di masyarakat kita? Kita lihat dulu. Nah, ini kan alur komunikasi tadi itu seperti ini ya. Komunikasi itu ada pengirim pesannya, ada sendernya, kemudian ada isi pesannya, ada message, cara menyampaikannya, medianya, kemudian ada receiver. Kenapa sih anakku kok kalau dikasih tahu ngebantah terus gitu? Atau anakku kok kalau dikasih tahu tuh ngejawab, nggak mau nurut segala macam ya? Jangan-jangan berarti isi pesan kita tuh nggak nyampe ke anak. Jadi cara menyampaikan pesannya itu keliru gitu, sehingga tidak bisa diterima dengan baik oleh anak. Nah, makanya kita perlu belajar nih bagaimana sih caranya untuk bisa menyampaikan komunikasi itu, ya kan tujuannya pesan kita nyampe kan ke anak. Jadi cara menyampaikannya ini yang harus kita perbaiki. Yaitu niat yang baik itu kan harus disampaikan dengan cara yang baik. Iya sih niatnya baik nyuruh sholat, tapi teriak-teriak dari lantai 2 ke lantai 1. Kakak sholat, main game terus gitu. Tetap main game nggak? Tetap main game kakaknya gitu. Atau lagi tidur ya, bagus sih ngebangunin, niatnya sih baik biar nggak telat ya, tapi teriak-teriak. Kakak bangun, udah siang belum sholat subuh. Bla 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 dan sebagainya. Itu kan, orang tua aku rese banget sih ya. Nyampe pesannya enggak gitu, tapi resenya tuh kerasa gitu ya. Jadi semoga kita nggak jadi orang tua yang rese. Jadi hambatan-hambatan komunikasi ini jangan sampai membuat anak itu nggak mau terbuka dengan kita. Sayang banget ya kita yang hamil gitu, kita yang mengandung, kita yang mendidik, tapi anak-anak tuh nggak deket sama kita, nggak mau cerita sama kita gitu. Sayang banget. Nah, poin pentingnya di sini ya, komunikasi yang lembut, hangat, dan responsif itu bisa membuat anak lebih aman dengan dunia, juga meningkatkan hubungan serta bonding antara anak dan juga orang tua.
Nah, ibu-ibu jadi yang punya anak balita 0 sampai 2 tahun, itu perkembangan emosinya dia sedang di tahap trust mistrust. Di tahap trust mistrust. Jadi membangun kepercayaan. Kadang-kadang nih rasa nggak anak 2 tahun itu kayaknya gampang ya dibohongin ya, jadi kita bohongin aja lah gitu. Atau kita pergi diem-diem, kita banyak lah ngebohongin biar anak tuh diem gitu. Tapi ternyata padahal mereka sedang dalam tahap membangun kepercayaan. Kalau misalnya di tahap sana, jadi kan mereka tuh orang baru, orang asing yang tadinya ada dalam rahim kemudian lahir ke dunia. Ini dunia apa nih gitu, ini asing banget nih, kemudian langsung dekat dengan caregiver atau ibunya, ternyata ibunya ngebohongin dia gitu. Sakit gak sih? Sakit ya, kita kayak datang ke satu planet baru, terus kita menaruh kepercayaan kepada satu orang di dunia itu, tapi ternyata dia bohongin kita, sakit gitu dah. Makanya kalau misalnya trust ini tidak terbangun di 0 sampai 2 tahun, nanti kemungkinan anaknya jadi peragu, penakut gitu ya, nggak mau explore, takut sama dunia. Makanya penting kita untuk membuat anak tuh nyaman, bangun bonding. Nanti insya Allah kalau anak udah merasa aman dengan dunianya, dia jadi lebih mudah mau explore atau mencoba hal baru. Kemudian ini ya, komunikasi yang baik, termasuk mendengarkan dengan aktif dan empati juga akan membuat anak merasa dirinya penting dan berharga. Jadi kadang-kadang komunikasi kita kepada anak itu justru malah melemahkan konsep diri, melukai harga diri gitu ya, tanpa kita sadari kadang-kadang. Tuh, makanya kita sekarang belajar, sama-sama belajar insya Allah. Nah, komunikasi yang baik dengan anak juga akan membantu meningkatkan kemampuan komunikasinya dengan orang lain. Kita mau anak kita itu komunikasinya seperti apa dengan kita. Jadi kita juga harus lakukan itu kepada anak. Misalnya kita komunikasi sama anak sambil pegang HP. Kita ngajarin anak untuk gak hormat sama orang kan, dengan lawan bicaranya, dengan main HP. Jadi kita jangan salahkan dong kalau anak juga ngobrol sama kita sambil main HP, misalnya kayak gitu. Ya, jadi anak itu yang mencontoh kita. Apa yang ingin anak kita tuh lakukan kepada kita, kita juga lakukan kepada mereka. Kita ingin anak kita berempati kepada kita, kita juga berempati kepada anak-anak. Dan empati pada anak ini bahkan harus dimulai sejak anak itu masih bayi, gitu. Nah, bangun trust sejak usia dini, maka sejauh apapun mereka melangkah akan kembali kepada kita. Ini nggak akan lama kok ya, bangun bonding itu nggak lama. Paling sampai anak sekolah kan, kalau anak dimasukin TK usia 5 tahun ya udah, 5 tahun anak pergi, nanti mereka ketemu teman, mereka lebih percaya sama temennya, lebih percaya sama gurunya, sama kita nggak percaya. Kalau kita tidak membangun bonding ini sejak kecil, anak-anak tidak mau terbuka kepada kita, nanti kalau ada masalah di luar, mereka nggak mau cerita sama kita. Jadi sayang banget ya. Jadi sebelum si anak ini lepas nih dari genggaman kita, diperbaikilah gitu hubungan atau bonding sama anaknya. Nah, kita langsung ke beberapa kekeliruan komunikasi ya yang sering terjadi di masyarakat kita mungkin tanpa kita sadari. Nanti ibu-ibu juga mungkin boleh di kolom chat kira-kira apa lagi ya kesalahan-kesalahan komunikasi yang sudah membudaya di masyarakat tapi sebetulnya ini keliru dan harus dibetulkan. Yang pertama itu yang sering ya saya lihat di masyarakat kita itu, kalau si anak mau punya adik, jadi bercanda, mau punya adik ya, nanti nggak disayang sama ayah sama ibu, nggak disayang lagi, gitu ya. Padahal itu adalah satu bercandaan yang menurut saya fatal dan tidak penting. Untuk apa bilang seperti itu? Anak itu kan, maksudnya dia nggak tahu kalau itu bercanda ya, dia nggak tahu, terus akhirnya dia merasa, kok iya ya, kok punya adik, ayah sama ibuku nggak sayang lagi sama aku. Sampai akhirnya ya si anak ini jadi membenci adiknya sendiri. Jadi itu kasus ini pernah dibahas oleh para psikolog juga. Waktu itu kan kita sempat ada viral anak balita bahkan batita yang membunuh adiknya sendiri yang masih bayi ya, dengan cara dijatuhkan, kemudian diduduki atau dibekap gitu mulutnya, mukanya dengan bantal gitu. Nah ini setelah ditelusuri ya memang karena tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang kakak.
Bahkan adanya kata-kata yang seperti ini, bahwa yang nggak akan disayang lagi, ih nanti direbut gitu, ih nanti nggak sayang, kayak gitu ya. Nah, ini betul-betul kita mengkampanyekan jangan lagi lah ada kata-kata seperti ini gitu, karena ini juga nggak bagus gitu untuk mentalnya anak. Bisa menyebabkan sibling rivalry gitu. Nah, memang persiapan menjadi kakak ini tuh harus sejak jauh-jauh hari. Kita bisa butuh waktu yang lama lah. Kalau misalnya si kakak ini mau punya adik, nah itu harus dipersiapkan. Kadang-kadang kita ini lebih sering nuntut si kakak untuk bisa ngerti ke adiknya ya. Jadi nanti punya adik harus sayang ya adiknya ya. Nanti adiknya harus diajak main. Jadi harus nuntut terus kakaknya tuh harus begini, harus begini. Gitu. Bahkan nanti setelah adiknya lahir, kakaknya harus ngalah. Kakak ngalah dong sama adik, kan udah besar. Gitu. Kakak ngalah dong. Sampai akhirnya kalau si anak ini disuruh terus-terusan ngalah terus saja, dia nanti akan ngalah gitu. Dia nggak bisa mempertahankan punyanya dia, haknya dia. Padahal kita juga harus mengajari adik untuk menghargai haknya kakak. Jadi tuh gini ya, ibu-ibu, saya saya ajari sedikit ya. Kalau misalnya anak tuh mau punya adik, jadi jangan nuntut anak untuk sayang sama adik. Jadi nanti harus sayang ya sama adik, nanti adik harus diajak main ya, nanti sharing mainan sama adiknya ya. Nah, ini tuh anak jadi merasa, kok semuanya adik gitu ya, kok akunya enggak. Nah, kita harus membesarkan hati anak dengan cara seperti ini. Kakak nanti punya adik, alhamdulillah nanti punya teman main, nanti adiknya nemenin kakak main. Nanti adik sayang banget sama kakak gitu. Atau nanti mungkin adiknya bakal ngambil mainan kakak, tapi nggak apa-apa karena adiknya belum ngerti ya. Terus nanti kalau misalnya udah agak besar, mereka rebutan mainan, kita jangan menyuruh ngalah gitu. Bahkan ke anak tetangga pun nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya itu memang punya anak kita, mainan itu punya anak kita, jangan disuruh ngalah gitu. Maksudnya kita harus mengenalkan konsep, oh ini punya kakak. Adek kalau mau pinjam punya kakak harus izin dulu kak gitu ke kakak gitu. Atau kakak ini punya kakak, tapi adek mau pinjam gimana? Kakak mau minjamkan atau enggak? Ya, jadi tidak boleh mengalah terus. Nanti ke bawah-bawah gitu sampai dia dewasa. Kemudian ini membandingkan dengan saudara lain. Kamu tuh ya kayak kakak kamu dong, kakak kamu tuh dulu rajin banget. Kamu tuh kayak anak tetangga dong gitu. Padahal setiap anak itu kan unik, apalagi kita kalau kembar identik aja tuh nggak sama ya, kan ada sikapnya, pola pikir. Apalagi sama anak tetangga yang udah beda ayah, beda ibu, beda gen, apalagi ya. Kita harus menerima bahwa setiap anak itu unik. Kita aja tuh nggak enak membandingkan diri ya. Kita aja tuh nggak enak dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan orang lain. Kalau terbiasa kan seperti ini, kemungkinannya itu bisa jadi ada dua. Yang pertama, anak bisa jadi lebih percaya diri, tapi cenderung lebih besar kepala, kayak aku lebih hebat nih daripada dia gitu ya. Atau malah jadi minder. Dan seumur hidup, anak-anak yang suka dibanding-bandingkan gitu tiap waktu dia kecil, seumur hidup dia akan terus banding-bandingin dia. Ketemu nggak orang-orang yang nyinyir gitu, nggak bersyukur gitu sama diri sendiri, dibandingin sama orang lain. Jadi nggak bandingin dengan pencapaian diri dia sendiri, membandingkannya tuh keluar terus gitu, sampai akhirnya nggak puas terus. Bahkan kita dari kecil, anak-anak juga diajarkan untuk berkompetisi, bukan berkolaborasi. Lomba-lomba ya, padahal untuk anak-anak itu belum terlalu perlu ikut lomba-lomba seperti itu. Harus bijaksana untuk mengingatkan anak itu untuk ikut lomba. Gitu. Apalagi, jadi kan membandingkan ini ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekarang juga termasuk orang yang suka membanding-bandingkan orang lain dengan pencapaian orang lain gitu. Dan membandingkan diri ini adalah salah satu pencuri terbesar dari kebahagiaan kita. Jadi ya janganlah kita jangan banding-bandingkan. Setiap anak tuh beda-beda. Gitu. Nah, terus apa lagi? Mengalihkan perhatian, sering banget. Mengalihkan perhatian saat anak nangis.
karena satu hal. Saya sering banget di sekitar kita mungkin banyak juga ibu bapak juga tahu kalau anak nangis anak gitu, terus kenapa gitu, udah jangan nangis, ini juga jangan nangis ya, jangan nangis juga keliru nih, kata-katanya keliru, jangan nangis, udah lihat pesawat gitu. Anak lagi kesakitan kenapa disuruh lihat pesawat gitu ya. Nah, atau misalnya kerja, ayahnya mau kerja, terus nangis nih anak, mau ikut sama ayah, nangis ya. Udah, yuk kita lihat dinosaurus di belakang. Padahal nggak ada dinosaurusnya. Udah mengalihkan, terus bohong lagi ya, padahal nggak ada dinosaurusnya. Padahal kenapa kita tidak boleh mengalihkan ya, nanti anak tuh nggak terbiasa untuk validasi emosi. Misal dia sedih karena ayahnya berangkat kerja. Alhamdulillah ya anak sedih gitu ditinggalin ayahnya. Daripada nggak sedih, daripada anak tenang-tenang aja ditinggalin kita, kan kita yang sedih gitu. Alhamdulillah, oh ayahnya pergi, kemudian anaknya nangis. Kita bilang, oh sedih ya, adik sedih ya, ayah kerja. Ayah nanti pulang lagi, insya Allah, misalnya nanti sore gitu ya. Kita juga jangan bilang sebentar kalau memang perginya lama. Insya Allah nanti selamat, biar ayah dimudahkan rezekinya, bisa pulang lagi gitu, nanti main lagi sama adik sekarang mainnya sama bunda dulu, kayak gitu. Jadi pentingnya kita ini tidak mengalihkan perhatian anak itu agar si anak itu bisa memvalidasi emosi, oh aku tuh sedih karena hal ini dan aku harus bagaimana gitu. Nah, dampak dari kalau kita terlalu sering mengalihkan anak-anak yang sedang menangis, padahal kan kenapa apa salah menangis gitu. Menangis adalah salah satu respon psikologis yang wajar saat kita sakit, saat kita sedih. Kalau misalnya kita sering mengalihkan seperti itu, banyak gak orang dewasa saat ini yang gak ngerti sama emosi diri dia sendiri, kayak aku tuh sedih tapi kenapa ya sedih gitu. Atau lebih sering mengalihkan, jadi nggak lari dari masalah gitu, nggak melihat ke dalam diri, memvalidasi emosi, aku tuh sedih, kenapa aku sedih, aku harus gimana kalau aku sedih, kayak gitu. Bingung ya, banyak orang dewasa tuh yang bingung dengan, aku tuh kenapa sih, ini kenapa sih, kayaknya sedih tapi kenapa ya sedihnya ya, nggak tahu gitu. Makanya tidak disarankan gitu untuk mengalihkan. Atau misalnya anak lagi sakit nih, sakit, jatuh, sakit, kita suruh lihat pesawat, dia kan lagi kesakitan, kenapa disuruh lihat pesawat gitu, kenapa dia nggak boleh nangis, dia kan lagi sakit. Kalau misalnya kita bilang, alah gitu doang ya sakitnya, udah nanti juga sembuh misalnya ya, padahal anak kesakitan. Bagi anak kan kadang-kadang tuh lecet sedikit aja tuh, wah gitu, wah sakit gitu. Kan kita juga nggak mau nanti kalau kita udah tua, terus misalnya, aduh pinggang mama sakit nih nak, gitu. Alah cuma gitu doang mah, nanti juga sembuh sendiri, kan kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi kalau anak nangis, sakit, oh sakit ya nak ya, luka ya sayangnya, sakit ya, sini bunda obati. Mungkin sakit, tapi insya Allah nanti sembuh ya setelah diobati ya, gitu. Gak apa-apa. Bilang nggak apa-apa nggak ya? Kalau bilang sakit. Inilah kenapa kalau misalnya anak juga bilang, aduh susah nih soal matematikanya. Nggak susah, orang gampang begitu kok. Ya orang susah ya, kenapa disebut gampang? Jadi kita tuh berempati, oh susah ya, mana yang susahnya? Kayak gitu misalnya. Oh gini, iya sih yang ini susah. Yuk coba kita perbaiki. Oh ini kayak yang coret-coret. Ya nggak apa-apa, masih kelihatan ya. Nah, kemudian anak dilarang menangis. Jangan nangis, masalah. Wah ini kayaknya banyak yang coret-coret nih. Kita tuh mendidik anak laki-laki kita gitu ya, supaya jangan nangis, kamu jangan cengeng, kamu harus kuat, sampai akhirnya dia menjadi para suami tidak peka terhadap perasaan istrinya. Istrinya nangis tuh nggak nyelesain masalah gitu.
dikit-dikit nangis karena dia dulu ya memang tidak diperbolehkan gitu untuk menangis. Itu dianggap cengeng, nggak boleh nangis gitu. Padahal ya itu tadi, nangis itu respon psikologis yang wajar ya. Kalau sakit sedih ya boleh nangis gitu ya, nggak apa-apa nangis gitu. Kalau nggak boleh nangis, tiap nangis nggak boleh nangis, jangan nangis. Padahal kenapa salah menangis? Gak ada yang salah dengan menangis. Itu adalah tanda bahwa hatinya tuh masih sensitif gitu. Kalau disuruh jangan nangis, anak tumbuh nggak sensitif, nggak peka gitu sama perasaan orang. Berbicara tuh sambil teriak-teriak ya, atau sambil disambi lah, sambil main apa, main HP atau sambil masak ya, ngomong, ya itu tadi, kakak sholat, ya Allah kakak sholat, cuma gitu, lagi main game, anak lagi main game, lagi nonton TV, kakak sholat asal dulu, gitu, terus astagfirullahaladzim, nggak sholat ini, gitu. Iya gitu. Terus ternyata tetap aja nggak sholat ya, terus akhirnya kita jadi pakai nada yang lebih tinggi lagi. Wah, astagfirullahaladzim, harusnya astagfirullahaladzim tuh menenangkan hati, tapi ini astagfirullahaladzimnya menyeramkan gitu. Astagfirullahaladzim, ini si kakak diomongin bla 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 bla. Aduh, ini orang tua rese banget gitu ya. Nah, gimana caranya biar si anak ini, dan itu terus berlanjut kan ya, ibu-ibu melakukan hal itu setiap hari, teriak-teriak pagi-pagi udah mau bangun kakak, ini berantakan banget. Terus ada anak yang nanya, Ma, kos kaki aku di mana? Ya Allah, udah dibilangin juga bikin aku naruh kos kaki di bla bla bla. Aduh, udah pagi-pagi udah rame banget ya, udah nggak mood gitu. Nah, gimana caranya nih kalau kayak gini nggak tersampaikan gitu pesannya. Kita mau nyuruh anak sholat, anaknya lagi main HP, lagi main game, nggak usah teriak-teriak lah, deketin, kita tepuk pundaknya pelan-pelan sampai dia noleh. Apalagi laki-laki ya, laki-laki itu biasanya, jadi kalau udah fokus ke satu hal, dia tuh fokus, kadang-kadang nggak denger. Suami kita juga gitu kan, kalau udah lihat HP kadang-kadang, apa? Ya nggak dijawab apa. Hah, apa? Kapan kamu ada di sini gitu? Terkadang memang laki-laki kita harus memahami bahwa mereka itu cuma bisa fokus ke satu. Meskipun ada beberapa laki-laki juga yang bisa fokus ke banyak gitu ya. Nah, kita tepuk, Kak gitu. Kak, ya sampai udah nengok, dan sholat yuk gitu. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira anak mau nggak sholat? Insya Allah jauh lebih efektif ya dibandingkan dengan teriak-teriak, kakak sholat, kakak udah mama bilang sholat dulu, diambil nih HP-nya, kayak gitu. Nah, itu nggak nyampe. Maaf, Teh Indah, maaf, Jadi mohon izin. kemudian tidak ada eye contact ya, buru-buru eye contact ya. Kapan terakhir kali kita ngomong tuh tatap-tatapan gitu sama anak? Teh Indah, Karena ya itu sambil disambi, sambil teriak-teriak. Kita tuh kalau ngomong teriak-teriak padahal dekat, itu karena fisik kita aja yang dekat gitu, tapi hati kita jauh sama anak kita. Jadi harus teriak-teriak gitu biar kedengar. Teh Indah. Nah, semoga Bapak Ibu di sini. Teh. Punten Teh. Nah ya, jadi 7 tahun pertama itu waktu terbaik untuk membangun bonding. 7 tahun pertama kan perlakukan anak seperti ratu. Maksudnya dalam hal ini kita melakukan bondingnya, komunikasinya juga yang baik terhadap anak gitu. Mumpung anak tuh ya itu masih dalam genggaman kita jangan sampai melepaskan gitu aja, anak udah nggak bisa lagi kepegang sama kita. Cuma 7 tahun kok, cuma sampai anak sekolah aja kok. Jadi semakin kecil usia anak, semakin sedikit effort yang harus kita keluarkan sebetulnya. Lebih gampang mana ngobrol sama anak-anak sama orang gimana? Kalau anak udah dewasa, udah remaja gitu, itu bakal lebih susah lagi. Akan lebih mahal lagi biaya yang dikeluarkan untuk bisa membangun bonding dengan anak-anak kalau udah dewasa gitu ya, udah remaja. Jadi mumpung nih 7 tahun pertama jangan disia-siakan, tahan emosinya gitu ya. Sebentar aja. Tapi katanya waktu itu saya dengar anak saya kalau nggak mau sholat, kata anak 5 tahun, kalau nggak mau sholat saya
ambuk gitu, pakai sabuk. Padahal ini juga keliru ya, orang kita disuruh anak-anak dimulai belajar sholat aja di 7 tahun. Jadi di 7 tahun sebelumnya tuh apa? 7 tahun pertama itu menanamkan kecintaan dulu gitu. Keimanan dulu, baru nanti kalau udah cinta, apa sih yang nggak dikerjain gitu ya. Kalau kita udah dapat hati anak, dia kesannya gampang deh gitu. Anak mau pergi kemanapun bakal balik lagi sama kita. Anak bakal cerita lagi sama kita. Kalau komunikasi kita nggak baik sama anak, nanti anak ada apa-apa di luar dipendam, anak dibully nggak ngomong, anak ada masalah apa-apa nggak ngomong di luar, ya. Dan anak ini ada yang bilang saya sering marahin anak, tapi anak saya tetap sayang kok sama saya. Nah itulah ya, masya Allah baiknya anak itu, dia selalu memaafkan kita. Tapi jadi kalau anak-anak itu biasanya ada yang namanya delay trauma. Jadi, traumanya itu terdelay. Gini loh, Bapak Ibu yang sekarang ngerasa segan ngobrol sama orang tuanya, coba di flashback lagi. Dulu ngobrolnya seperti apa ya? Dulu bangun komunikasinya seperti apa ya? Sama orang tua sendiri segan atau bahkan sama anak sendiri. Nah, saya mau cerita lagi tentang seorang bapak. Ini ceritanya Pak Ading ya, dari Pak Adil Ubarat itu. Ada pensiunan BUMN, beliau pensiun sukses ya, tadi kaya raya, anak-anaknya juga udah sukses, direktur A, direktur B, tapi menghabiskan waktu sendirian, dan beliau sendiri juga segan gitu, karena beliau menghabiskan waktunya untuk bekerja, katanya ya pergi pagi, malam gitu ya, pergi pas anak tidur, pulang pas anak udah tidur gitu, gak ada waktu untuk dekat atau membangun dengan anak-anak. Semua pengasuhan itu diserahkan ke istri. Akhirnya ya setelah istrinya meninggal, anak-anaknya nggak punya ikatan batin gitu dengan si ayah. Bahkan katanya rumahnya mau dijual, nggak tahu lagi nih tinggal di mana si bapak itu ya. Sedih banget gitu. Jadi bapak dan ibu juga sekarang mungkin harus lebih memperhatikan lagi apa sih sebenarnya yang sedang kita kejar saat ini. Benar gak sih kita tuh pergi pagi pulang malam itu untuk membahagiakan dan istri, membahagiakan tapi jadi nggak punya waktu gitu untuk mereka ya. Padahal bangun bonding dengan anak usia balik lagi, kita kehilangan waktu kita bersama anak-anak karena kita sibuk bekerja. Anak kan nggak bisa nunggu kita nggak sibuk, Bu. Nggak bisa nunggu kita, Nak, jangan tunggu dulu, bentar, Bunda mau kerja dulu. Jangan tunggu dulu ya, jangan tunggu dulu. Nggak bisa begitu, anak akan tetap terus tunggu. Gitu. Dan ini ya terlewatkan begitu saja. Gitu ya. Jadi benar gak sih yang sedang kita kerjakan ini? Kita hebat di urusan pekerjaan, kita hebat di mata karyawan kita, tapi ternyata komunikasi kita dengan anak kita tuh baik. Gitu. Indah. Dan yang menyeramkannya lagi itu adalah misalnya ada ayah datang ya bawa pulang malam, terus nanya aja, gimana udah sholat, gimana kamu tadi di sekolah, udah ngerjain PR segala macam gitu ya. Udah, oh ya udah deh, ayah capek gitu ya. Ini anak tuh niru, anak tuh lihat, oh cara jadi ayah tuh begini ya, gak deket ya sama anak-anaknya ya. Oh jadi cuma ayah tuh kerja pulang cuma nanyain udah sholat belum, udah makan belum, udah ngerjain PR belum, terus udah tidur gitu. Ayah tuh begini, dan itu turun temurun gitu ya. Padahal tujuan kita mendidik anak tuh sebetulnya apa sih, Bu? Pak, tujuan kita mendidik anak yang pertama adalah dia harus jadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, kita harus didik dia menjadi seorang istri, menjadi seorang suami gitu. Yang ketiga, mendidik ia menjadi seorang ibu dan juga seorang ayah. Kita nggak pernah ya dididik seperti itu. Barulah kemudian nanti dipersiapkan untuk akademiknya, untuk karirnya dan lain sebagainya. Tapi kita lupa mempersiapkan anak kita untuk menjadi seorang istri yang baik, suami yang baik, ibu yang baik gitu.
ayah yang baik. Kata Bunda Eli Risman itu, cara kita mendidik anak laki-laki kita tuh sejak awal mereka tuh udah gagal, udah salah deh, udah salah anak-anak laki-laki kita itu, eee, apa, sulit untuk membuat keputusan, sulit untuk berpikir gitu ya. Eee, ya itu mereka mereka nggak punya have no idea bagaimana gambaran menjadi seorang suami yang baik, sebagai seorang ayah yang baik, gitu. Kita Bu, kita yang sudah mengajarkan anak laki-laki kita menjadi seorang suami yang nggak peka sama istrinya, yang nggak sayang sama istrinya. Kayak gitu ya. Nah itu, sama tadi, apa tadi, no eye contact udah ya? No eye contact, jadi Ibu kalau, nggak salah itu jadi Lady Diana, Lady Diana ya. Lady Diana itu bisa deket sama anak-anak itu karena dia suka, kalau ngobrol itu dia jongkok. Kan anak-anak jadi setara dulu. Jadi kalau misalnya kita, ngomong sama anak, anak kan pendek ya, anak harus dongak dulu, wah udah serem duluan nih gitu. Udah kayak majikan sama budaknya nih gitu. Jadi, saya kasih tips, jadi kalau untuk mau ngobrol sama anak-anak itu kita, setarakan dulu pandangan kita, mata, eye to eye ya, eye contact-nya dipakai, kita jongkok dulu, lihat mata anak, terus pelan-pelan gitu ya, dengan lembut, yang ngobrol kayak di sebelahan aja gitu, nggak usah sambil teriak-teriak, baru kita kasih tahu. Dan kita fokus ya, kita fokus, nggak disambi, apalagi kalau misalnya anak mau cerita, sekecil apapun gitu ceritanya, kayak cuma tadi lihat lihat apa, lihat ulet atau lihat apa gitu, kita denger, "Oh lihat ulet ya," gitu, dan nggak sambil lihat-lihat HP misalnya, "Oh, Mama aku mau cerita," "Ya udah, iya cerita aja," gitu, kita sambil liatin HP, "Udah ceritanya?" Gitu, "Oh ya udah ya." Cuma gitu doang. Hah? Ya? Halo, masih kedengeran kah? Masih terdengar. Ya, sedikit lagi. Gimana? Untuk mohon izin ininya teh, slide-nya bisa di ini dulu nggak teh, karena banyak coretan. Iya ya. Nanti di-share ulang lagi teh. Ya. Nah, ini low ternyata baterainya, padahal sudah selesai ya. Sedikit dulu. Udah selesai kok. Iya, sama waktunya tinggal. Jadi, nah ini ya, berapa menit ini lagi. ada ini ada 13 kesalahan komunikasi yang disampaikan oleh Pak Ading, dan saya juga sangat setuju ya. Sebetulnya banyak kesalahan komunikasinya, cuma ini ada 13 aja yang mungkin lebih sering kita lakukan ya. Yang pertama ya otoriter gitu ya, anaknya jadi tidak inisiatif, anak juga tidak bisa terbiasa berpikir pada solusi gitu. Jadi kita yang merintah terus otoriter, kamu harus A, B, C, D, E, F, G, anak mau, tapi mah enggak, kamu A, B, C, D gitu. Terus ya itu komunikasi satu arah, tadi anak tidak diberi kesempatan untuk Filenya bicara. belum terbuka. Jadi Teh pokoknya Indah. kita nih yang udah, mama tuh udah lebih duluan lahirnya dari kamu gitu, jadi senior ya. Kemudian bernada kelewat tinggi pakai oktav gitu ya, pakai nadanya 7 oktav, 8 oktav, gitu. Anak-anak jadi patuhnya karena takut gitu. Padahal nanti di belakang mereka berbalik ya, malas deh, kalau nggak ada orang tua jadinya nggak patuh lagi. Punten teh. Bicara penuh Filenya belum kebuka. amarah, kadang-kadang kita karena saking keselnya kita ngomong Teh sama Indah. anak gitu, tapi yang tersampaikan ke anak itu ya, mama marah, tapi nasihatnya apa ya nggak tahu gitu. Materi. Nah, pokoknya taunya mama marah, kenapa marah? Nggak tahu kenapa gitu. Apa ya pesannya nggak tahu. Nggak ada eye contact-nya, jauh-jauh ya, eye level-nya tadi tidak sama. Kemudian ini not being present secara soul, secara jiwanya. Teh Indah. Nah, ya lah sambil kita anak ngobrol, kita lagi ngomong sama anak tapi pikiran kita kemana-mana, sambil disambi juga kegiatan lain gitu ya. Kemudian jangan menangis. Nah ini saya juga punya cerita, waktu saya praktek kerja gitu di Rumah Sosial Perlindungan Anak, saya bertemu dengan seorang
anak perempuan usia 5 tahun yang kena post traumatic syndrome disorder, nggak bisa nangis karena dia menyaksikan ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri ya, Masya Allah. Ibunya tuh TKW, kemudian nikah dengan WNA di sana, dibunuh oleh ayahnya sendiri. Nah, kemudian pada saat saya lagi cerita sama anak-anak itu tentang adab, tentang akhlak, tiba-tiba si anak perempuan ini bilang, 5 tahun ya, ini bilang, "Ibu, kalau anak nakal itu kan harus dipotong," katanya. Gitu ya, sambil ini nih, tangannya tuh sambil ke leher gitu. Terus sampai, yang enggak dipotong dong, Nak," gitu. "Iya, yang dipotong itu ya sayuran gitu, kalau kita mau masak, potong-potong bawang segala macam," gitu. Teh Indah, Teh? Teh Indah, slide-nya belum terbuka, Teh. Halo. Iya, Teh. Slide-nya belum terbuka, Teh. Laptopnya mati. Laptopnya saya sekarang. Kelihatan Iya. nggak? Kelihatan tapi slide-nya belum terbuka, Teh. Slide filenya. Slide yang Teteh share. Slide-nya udah nggak bisa nih. Nggak bisa ya? Laptopnya mati. Oke. Udah ya, ini di close aja, terus Ya, ini paling sekitar 5-10 menit lagi, Teh. ini nggak bisa. Nah itu ya, saya ceritain dulu yang tadi, yang tentang menangis itu. Teh Indah butuh di share screen, Teh? Oh, boleh. Nah itu, si anak itu nggak bisa nangis, tolong ya Kak Irfan ya, yang tadi. Saya sambil ngelanjutin lagi cerita ya. Saya tuh senang cerita sebenarnya ya. Semoga nanti bisa ibu-ibu bisa bisa nanya juga, masih bisa saya jawab. Jadi tuh si anak bilang kalau anak nakal itu harus dipotong. Nah kita itu menduga kalau ibunya tuh dibunuh dengan cara demikian. Jadi ibunya tuh dibunuh dengan cara digorok lehernya gitu ya. Dan si anak ini saksi kunci ya. Anak ini saksi kunci dan ya kita menduga ayahnya bilang, "Kamu jangan nakal, kalau kamu nakal nanti kamu kayak ibu," gitu ya. Sehingga si anak ini selalu merasa, "Anak nakal tuh harus dipotong, Bu, anak nakal tuh harus dipotong." Kemudian, satu ketika ya saya lihat, dia juga kan sekolah ya di TK, saya lihat ada anak laki-laki yang ganggu, anak laki-laki kan agresif ya, suka mukul-mukul, dia dipukul segala macam, tapi dia tuh diem aja. Saya ngerasa, "Kok aneh ya anak ini kenapa nih?" Terus, di satu ketika juga saya lihat dia sedang main sepeda roda 3, kemudian dia kejungkal dari terasnya agak tinggi ya, teras asramanya agak tinggi. Kejungkal, anak umur 5 tahun, gak nangis loh, Bu. Dia itu datang ke saya, sambil nunjukin tangannya yang berdarah. Dia bilang, "Ibu berdarah." Udah, mukanya gitu aja. Itu saya udah gak bisa nahan nangis, saya langsung peluk dia, saya sampai bilang, "Ya Allah, Nak, kalau sakit nggak apa-apa nangis, Nak, nggak apa-apa nangis," gitu, "Kamu bukan anak nakal, kamu nggak nakal gitu, kamu kalau kalau sedih, kalau sakit tuh nggak apa-apa nangis," gitu ya. "Aku nggak nakal kan, Bu," bilang, "aku bukan anak nakal kan, Bu," gitu. "Enggak, kamu bukan anak nakal," gitu. Makanya kadang saya tuh agak sensitif ya kalau misalnya, eee, ada orang tua yang kalau anaknya lagi sakit, lagi takut gitu, lagi sedih, terus bilang ya, "Jangan nangis, jangan cengeng," gitu. Padahal, apa salahnya gitu nangis kan ya, nangis itu kan, Allah tuh udah menciptakan air mata untuk ya kita biar lebih sensitif gitu ngelihat, bisa berempati juga ke orang. Saya juga lihat aduh saya jadi nangis ya. Anak tetangga saya, anak umur 5 tahun jatuh gitu dari sepedanya kan, terus saya dengar dia nangis, langsung saya pakai jilbab, keluar dari kamar, saya lihat dari jendela, dia jatuh, nangis, terus teman-temannya yang lain usia ya seumuran 6 tahun, 7 tahun, datang ngerubungin aja gitu, nggak ditolongin, nggak apa, cuma dikerubungin. Anaknya ini tetap nangis, terus akhirnya datang, ibunya datang dan apa yang, eee Bapak Ibu mungkin tahu, ibunya menyelamatkan sepedanya yang jatuh gitu, sampai dilihatin ada yang kegores atau enggak, dan yang dibilang adalah, "Tuh kan udah mama bilang jangan jangan ngebut-ngebut, jatuh rasain kan?"
sakit kan gitu, udah jangan nangis, kamu cowok gitu, jangan nangis, ke anak umur 5 tahun. Si anak tetap nangis, akhirnya si ibunya nuntun, sepedanya, "Pulang, ayo pulang cepetan." Si anak tetap nangis di sana, terus anak-anak yang lain juga pergi, si anaknya tetap nangis, akhirnya saya keluar, saya deketin, "Terus jatuh ya?" Aku bilang. "Jatuh ya? Sakit, mana yang sakit?" Terus dia tuh pegang pundaknya, saya lihat, oh merah gitu, sakit, mau diusap-usap sama tante gitu. "Iya tante, hati-hati ya," aku bilang gitu. Terus saya bilang gitu. Terus, "Iya tante," terus akhirnya dia pulang gitu. Terus yang apa ya, yang miris adalah, lihatlah ibu-ibu, anak-anak tuh bahkan nggak tahu loh apa yang harus mereka lakukan saat melihat temannya tuh jatuh gitu. Karena mereka sendiri juga nggak pernah diperlakukan dengan baik saat mereka jatuh, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, karena mereka juga tidak diperlakukan dengan baik, mereka juga tidak ditolong gitu saat jatuh. Makanya kalau kita mau anak itu punya akhlak yang baik, punya empati yang baik, ya kita juga harus harus baik dong sama mereka gitu ya. Ya mereka juga punya perasaan gitu. Ya, apa ya, terus no eye contact, elbow tidak sama, next nih Kak Irfan, sedikit lagi udah. Nah, ini not being present, menyambi, jangan nangis, menyelesaikan masalah tadi dengan dialihkan, ngibulin anak ya, anak gak bisa validasi emosi, membanding-bandingkan anak lain. Nakut-nakuti dengan hal yang tidak masuk akal. Nanti kalau, kamu nggak makan nanti disuntik dokter loh, gitu. Apa salahnya dokter? Nanti pas anaknya bener harus disuntik dia udah trauma duluan. Nanti kalau, apa, "Kamu nggak mau mandi ditangkap polisi loh," gitu. Jadi tiap ada mobil polisi dia takut atau nanti ada hantu. Padahal padahal ya hantu konsep hantu itu kan anak nggak tahu ya, anak-anak tuh nggak tahu tentang hantu kalau nggak dikenalkan gitu dengan hantu. Jadi ya kita sendiri yang membuat anak kita jadi penakut, anak kita jadi trauma, gitu. Selanjutnya Kak Irfan, satu lagi yang, ini kayaknya. Nah, nanya sendiri, jawab sendiri, ini kebiasaan juga. Kadang-kadang saya juga ya keceplosan ya nanya, "Adek mau mandi sekarang atau nanti?" Nanti aja deh tapi ya." Atau, masak apa ya? Ayah mau masak ayam atau ikan?" Misalnya. Mau ayam," misal kata anak-anak. Tapi ikan aja deh kayaknya ya," gitu. Bosen deh ayam terus," gitu. Jadi atau, "Dek mau pakai baju merah atau biru?" "Biru, Mah." Kayaknya merah aja deh lebih bagus," gitu ya. Tapi nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Anak jadi bingung, "Gimana sih katanya nanya tapi jawab sendiri," gitu. Biasanya ibu-ibu kayak gitu. Udah ya, eee, itu aja barangkali, selanjutnya silahkan kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman. Ini 12 gaya populer yang disampaikan Bu Eli, yang juga salah ya kita pemerintah menyalahkan sama si meremehkan, membandingkan, mencap ya, kita harus hati-hati, apa, dicap, "Oh kamu tuh nakal, anak bandel, anak pemalas," wah itu dicap cap 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 terus gitu. Kita harus berhati-hati dengan mulut kita, apalagi seorang ibu, kita punya privilege doa untuk anak kita. Jadi saya selalu bilang, "Bu, kalau misalnya coba siapin dari sekarang satu doa yang baik kalau anak tuh lagi gemesin gitu ya, lagi nyebelin. Biar kita tuh nggak salah ucap. Jadi kita udah tempel lah kalau tiap anak, nyebelin tuh kita doainnya yang satu itu, yang bagus kayak gitu. Ya, kayak apa, Ahmad Sudais itu, Syekh Sudais kan, waktu kecil dia ibunya udah masak buat tamu, terus diacak-acak sama Sudais, ibunya marah besar luar biasa, marah. Akhirnya "Pergi kamu sana jadi imam Masjidil Haram," kata ibunya gitu. Akhirnya betul gitu, beliau jadi imam Masjidil Haram. Jadi kita begitu harus sangat hati-hati dengan ucapan kita. Kita bilang anak kita nakal, anak kita pemalas, anak kita bla bla bla, kejadianlah sama anak kita gitu. Jadi yang baik-baik aja. Ancam tadi sama ya menasehati, bohongi, menghibur, kadang-kadang kita juga menghibur juga nggak terlalu bagus untuk anak. Gitu, karena anak juga perlu untuk belajar dari kekecewaannya, mengkritik, menjindir, menganalisa, gitu. Ya, sekian saya kembalikan lagi ke Kak Lisa, mangga kalau ada pertanyaan, punten ya, kalau udah cerita tuh jadi seneng ternyata udah lama.
Oke, terima kasih Teh Indah, Masya Allah. Aduh, aku sampai terharu banget, apalagi dengar pas cerita anak TKA tadi ya Teh, Masya Allah. Mudah-mudahan nggak akan pernah terjadi sama kita-kita semua di sini ya Teh. Oke, di sini baru ada 2 pertanyaan ya Kak Irfan ya, kalau nggak salah. Dicek Kak Irfan, benar nggak ya? Cuma baru ada 2 pertanyaan nih. Nah, ya buat ayah bunda juga, kalau memang yang ingin bertanya boleh silakan langsung open kamera ataupun open mic, atau bisa juga melalui chat ya. Tadi di awal sudah ada pertanyaan ya, dan ini nambah-nambah lagi nih. Nambah-nambah lagi. Oke, pertanyaan pertama dulu ya Kak Irfan ya, yang dibacain ya Kak Irfan? Boleh. Oke, Teh Indah nih pertanyaannya. Ustazah izin bertanya, bagaimana cara saya agar memperbaiki sikap dan lebih empati dengan anak saya? Anak saya usia 2 tahun, semenjak anak saya 1 tahun, ayahnya sudah nggak peduli dengan dia. Dan pas anak saya menjelang 2 tahun, ayahnya menceraikan saya. Saya merasa kurang begitu mendengarkan anak saya. Saya sadar, tapi saya butuh waktu buat mental saya agar balik lagi. Mohon solusinya ya Ustazah, jazakillah khairan katsiran. Itu tadi jawab dulu, nanti lanjut ke pertanyaan kedua. Masya Allah ya. Siapa ini mbaknya? Peluk ya, peluk sayang untuk mbak. Insya Allah meskipun tentu memang lebih baik kalau misalnya kedua orang tuanya yang terlibat pengasuhan, tapi memang qadarullah jika harus menjadi single parent, insya Allah masih tetap ya kita. Makanya kita berdoa kepada Allah. Kita mah kita mah tidak daya dan upaya gitu untuk mendidik anak-anak kita, banyak celah gitu. Kita minta sama Allah, ya Allah semoga Allah sempurnakan celah-celah kita gitu ya. Yang penting kita mah berusaha, tadi, selama kita masih diberikan nafas, sama Allah, artinya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi kita. Ini mumpung lagi pandemi juga ya, ini trainingnya langsung nih dari Allah gitu, banyak tinggal di rumah, ini waktunya dimanfaatkan untuk memperbaiki komunikasi sama anak gitu ya, sama anggota keluarga yang lain juga. Gitu, jadi, insya Allah semakin banyak belajar, ilmu itu yang akan mengontrol kita, Mbak. Jadi, kadang saya juga jadi sekarang karena udah tahu ilmunya, pas mau ngegas tuh jadi ada mikirnya dulu gitu. Jadi terus, menambah ilmu juga, banyak-banyak istighfar juga ya. Kemudian, kita mengingat bahwa anak kita adalah titipan Allah dan kemarin jadi gini, kemarin itu saya baru baca ya, ada, kalimat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa ada dosa-dosa yang memang hanya bisa dihapuskan lewat kesedihan melalui anak-anak. Jadi, kalau misalnya kita diuji sama anak-anak ya, kita bersyukur alhamdulillah jangan-jangan memang Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita yang memang hanya bisa dihapuskan oleh anak-anak itu, lewat ujian anak gitu ya. Jadi kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, doa ibu itu mustajab ya, saya yakin setiap ibu juga mau yang terbaik gitu untuk anak-anaknya, kalau memang dirasa butuh, bantuan ya dari profesional, butuh orang untuk cerita juga mangga gitu, untuk misalnya ada trauma, mau ngobrol sama profesional itu silahkan. Jadi diperbaiki dulu, emosinya sendiri gitu ya, tetap sayang sama diri sendiri gitu, jangan lupa sayang ke diri sendirinya juga. Gitu ya, cari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang mendukung untuk terus berkembang dan juga menghargai Mbak gitu ya, sebagai seorang istri dan ibu. Bisa gabung juga misalnya di grup-grup support ibu, banyak insya Allah. Gitu ya. Itu barangkali Mbak Liza. Semangat Ibu, ya semangat Mbak ya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya, nggak disebutkan namanya. Kemudian ini ada lagi Teh. Ada keluarga yang mendidik sepasang anak mereka dengan kebebasan berpendapat. Akan tetapi, ternyata saat masuk sekolah, ternyata anak-anak mereka
menjadi kurang menghormati guru dan kurang berempati dengan teman-temannya. Mengapa ini bisa terjadi ya, Teh? Gitu, Teh. Sebetulnya ya kita tuh kalau melihat hal-hal seperti ini itu gak bisa dari satu alasan ya. Jadi kok anak bisa gak hormat sama gurunya, kok anak jadi merasa lebih hebat dari gurunya, itu perlu digali lagi lebih lanjut gitu. Jadi apakah betul hanya gara-gara misalnya orang tuanya memberikan kebebasan untuk berpendapat, tapi memberikan kebebasan berpendapat itu yang seperti apa gitu, apakah diizinkan untuk tidak sopan kepada orang tuanya. Jadi kita tetap, memberikan kebebasan, maksudnya kita mendengarkan, apa pendapat anak, tapi kita juga tetap harus memposisikan diri kita sebagai orang tua begitu ya. Jadi jangan sampai anak juga lost banget. Makanya masya Allah ya, parenting ini luar biasa gitu, jadi harus seimbang, harus terus belajar, jadi jangan sampai, apakah kita nolong anak itu memanjakan? Enggak, tentu saja beda kita menolong anak saat sakit, saat dia jatuh dengan memanjakan, itu berbeda. Jadi memang kalau lihat kasus ini tuh ya kita harus ngobrol lagi sama orang tuanya gitu, seperti apa metode pengasuhan di rumah. Jadi kalau masalah-masalah psikologis, masalah-masalah perilaku ini biasanya dia faktornya tuh banyak. Jadi nggak cuma hanya karena satu gitu. Jadi kita perlu lihat yang lain-lainnya lah gitu ya. Oke, Masya Allah, Teh. Teh, ini yang terakhir, Teh. Eh, Assalamualaikum, Teh Indah. Izin bertanya, saya ada trauma di masa kecil. Mengalami patah hati dengan laki-laki pertama dalam hidup saya, yakni ayah saya. Lantas saya merasa menjadi sensitif, mudah marah, mood swing. Terkadang saya merasa nggak diperhatikan. Namun anak orang disayang-sayang. Bagaimana ya Kak? Mohon nasihatnya ya Kak untuk saya. Terima kasih banyak. Sehat selalu Teteh. Gitu. Amin, masya Allah. Jazakillahu khair. Peluk juga mbaknya, masya Allah ya. Kita nggak bisa memilih orang tua kita, jadi apa ya? Memang memaafkan itu sudah paling terbaik. Kita maafkan orang tua kita coba untuk menjalani hidup kita ya. Itu nggak mudah ya, memaafkan orang tua itu nggak mudah, tapi qadarullah gitu. Allah menciptakan kita di keluarga ini pasti bukan tanpa alasan gitu. Atau jangan-jangan kita adalah salah satu yang harus menjadi cahaya di keluarga kita ya. Barangkali ayah memang belum mengerti gitu tentang pengasuhan sehingga berbuat kesalahan kepada kita doakan juga, kita tetap berbakti juga kepada orang tua kita. Itu adalah hal yang sangat berat ya. Lagi-lagi kalau memang ada trauma yang sampai misalnya kita jadi nggak mau deket sama laki-laki atau sampai kita nggak mau menikah. Nah itu silakan dikonsultasikan ya sampai tenang gitu, sampai merasa nyaman lagi dengan dirinya sendiri. Memang kasus fatherless ini tuh jadi salah satu kasus yang cukup perlu kita perhatikan ya di Indonesia. Jadi Indonesia itu termasuk negara ketiga fatherless di dunia. Itu disebutkan sama Menteri Sosial ya. Jadi ayah ada, ayah tiada. Nah ini mungkin memang karena kesalahan juga pola asuh dari zaman-zaman dulu gitu. Jadi sudah keliru. Kalau di Indonesia ini kan budayanya ayah itu ya kerjanya cuma nyari nafkah aja gitu. Kalau urusan pengasuhan anak itu di ibu gitu. Sampai akhirnya ya jadi anak tuh nggak punya peran ayah sama sekali. Jadi itu bahaya ya kalau anak tuh kurang peran ayah. Anak udah yatim sebelum waktunya gitu. Punya ayah tapi yang nggak ada ayahnya gitu, nggak ada peran ayahnya. Saya kan juga waktu itu praktek kerjanya di lapas anak kan, di lapas anak. Jadi anak yang di bawah 18 tahun yang mereka membunuh lah atau membegal lah, yang memperkosa, yang aborsi segala macam. Saya tanya-tanya hampir semuanya itu punya hubungan yang nggak bagus sama ayahnya, terutama ayahnya memang ya udah fokus aja kerja, nggak mau ngobrol sama anaknya atau ayahnya yang suka mukul-mukul gitu. Biasanya jadi kalau dampak fatherless ini ke laki-laki dia jadi lebih agresif atau larinya malah ke narkoba gitu ya. Kalau ke perempuan justru malah dia lebih mudah untuk digoda oleh laki-laki karena dia nggak mendapat kasih sayang itu dari orang tua. Makanya itu untuk mbaknya ya,
Masya Allah, alhamdulillah Allah menyelamatkan Mbaknya gitu ya untuk terus belajar lagi, tidak mendapatkan dampak-dampak yang negatif seperti tadi ya, masih bisa menjaga dirinya itu salah satu anugerah gitu dari Allah. Kita harus terus menggali hikmah, nggak boleh bersuudzon sama Allah, harus berprasangka baik, oh ada hikmahnya, insya Allah ada hikmahnya, meskipun kita belum belum bisa lihat itu sekarang gitu ya. Itu, jadi kalau ada trauma, ngobrol-ngobrol nanti lebih lanjut, kalau perlu terapi, terapi, dan kita berhusnuzon ya sama Allah, semoga nanti, Mbaknya dikaruniai laki-laki, suami yang salih gitu ya, yang lembut, yang bertanggung jawab, yang penyayang, gitu. Ya insya Allah. Terus Iya Teh, memperbaiki Masya Allah Teh. diri, Oke Teh, ini banyak banget pertanyaannya Teh. Tadi sempat ada yang terlewat nih sampai private. Nih ya Teh ya, lagi ya Teh. Kayaknya seru banget nih. Izin bertanya Teh Indah, mungkinkah jika kita banyak menolong anak atau berempati terus pada anak, membuat anak ketergantungan sama kita, dan lebih mengkhawatirkan anak menjadi suka menyuruh, tetapi mengucapkan minta tolong. Bagaimana mengatasinya? Terima kasih, Teh. Nah itu tadi, jadi kadang-kadang tuh, ini ya yang betul-betul harus kita pelajari, berempati pada anak itu bukan berarti memanjakan kan, eee kalau misalnya anak-anak jatuh, terus biarin rasain tuh. Nanti anak, "Oh ternyata aku nggak berharga ya, ternyata, percuma deh aku nangis, percuma deh, ternyata, orang dewasa itu tidak penolong gitu, aku juga ngapain nolong orang." Sampai akhirnya tadi ya, anak tuh nggak tahu gitu apa yang harus dia lakukan saat teman-temannya terjatuh. Eee, Empati itu dibutuhkan ya untuk meningkatkan juga empati anak gitu kan, kepada kepada sekitarnya, kepada kita juga gitu. Kadang-kadang kan ada yang, menolong tapi terlalu berlebihan sampai menyalahkan batunya misalnya terantuk batu, "Batunya nakal, nakal ya, kita pukul yuk." Sehingga anak terbiasa untuk menyalahkan, eksternal kalau misalnya ada masalah gitu ya. Insya Allah enggak kok, asal kita ya betul ya eksekusinya. Jadi gini, kadang-kadang anak butuh butuh mandiri. Anak butuh diberi kesempatan untuk melakukan, sesuatu ya, selama itu tidak berbahaya, oke. Misalnya kita lihat dia lagi, mengerjakan sesuatu, jangan sedikit-sedikit dibantu. Biarkan anak, kalau misalnya anak minta tolong, kita bisa berusaha, "Bisa nggak?" Gitu. "Yuk, coba lagi," misalnya gitu. Sampai anak, nggak bisa," gitu. Oke, dibantu. Nanti besoknya kita coba kan kemarin udah diajarin, ayo sekarang belajar lagi, kayak gitu. Jadi memang eksekusinya nih harus harus betul ya, berempati bukan berarti memanjakan anak, Ya, gitu. Tapi memang untuk, menggali juga rasa empati anak ke kita, gitu. oke. Teh, masih boleh nggak nih Teh nanya-nanya lagi? Banyak Mangga nih Teh mangga. yang nanya. Oke, ini, apabila orang tua sudah menerapkan pola pengasuhan seperti itu, namun saat bersama nenek dan kakeknya, misalnya saat anak jatuh, yang disalahkan itu lantainya, saat anak sedang menangis, ditakut-takuti, awas ada hantu, atau nanti disuntik dokter, bagaimana solusinya? Itu pertama. Satu-satu dulu ya, Teh? Iya. Oke, ya udah itu dulu deh, Teh. Iya, ini salah satu tantangan kita ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi makanya, itulah pentingnya kita itu harus membangun hubungan yang baik juga dengan mertua kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, sehingga alhamdulillah syukur-syukur kalau kita bisa mengedukasi mereka. Jadi kadang-kadang mereka juga nggak tahu. Kayak teman saya juga baru tahu, oh ternyata nggak boleh ya, ngusilin atau bercandain ke anak, "Ih, mau punya adik ya, nanti nggak disayang." Itu mereka nggak tahu gitu. Nah makanya kita bisa ngomong, kita bisa mengedukasi, tapi kalau misalnya memang udah di luar batas kita, inilah pentingnya, kita punya hubungan yang erat dengan anak. Jadi kalau kita lihat langsung, misalnya si anak lagi diancam atau ditakut-takuti, nah kita bisa langsung masuk tuh ke sana, "Enggak kok," gitu ya. Kayak kemarin juga, anak saya itu pas mertua saya ke sini, anak saya nangis,
kalau nangis dibuang nih ke tempat sampah gitu kan. Terus saya bilang, enggak lah, enggak dibuang ke tempat sampah, Uti cuma bercanda kayak gitu ya. Atau nanti misalnya gini, kita lihat anak ditakut-takuti sama hantu, ya ada hantu, terus nanti misalnya pas sama kita anak jadi takut sama hantu. Nah kita coba buka lagi persepsi dia tentang hantu. Hantu itu apa sih? Gak tahu, dikasih tahu tuh sama ini katanya serem. Pernah nggak lihat hantu? Enggak. Terus kenapa takut? Dia takut aja gitu. Sebenarnya kalau takut gelap itu kan memang ketidaksadaran kolektif ya, itu maksudnya sudah turun-temurun, itu udah fitrah waspada. Tapi kalau hantu itu, konsep hantu kita perlu memperbaiki lah ke anak gitu. Hantu itu apa? Yuk coba kita lihat yuk. Mana? Takut kemana? Takut ke dalam kamar itu. Coba kita lihat. Ada apa di kamar? Gitu. Gak ada kan gitu. Apa? Jadi hantu itu apa? Jadi kita perlu memperbaiki. Inilah kenapa pentingnya ya kita harus deket dulu sama anak gitu agar anak tuh mau cerita. Tadi katanya kalau nggak mau makan ditangkap polisi gitu. Coba sekarang ada kalau nggak mau makan ditangkap polisi nggak gitu? Nggak. Nah kita itu perlu apa ya? Jadi menguatkan strong why. Misalnya anak nggak mau mandi nih, anak suruh mandi itu susah. Nggak dengan diancam jadi ditangkap polisi atau disuntik dokter. Tapi kita perlu memahamkan adik tuh perlu mandi karena kalau nggak mandi badannya jadi ada kumannya, nanti sakit, nanti gatal-gatal. Itu kan badan adik gitu, badan adik sendiri. Kalau nggak dibersihkan nanti adik sendiri yang gatal-gatal gitu kan. Jadi dikuatkan itu strong why dari dalam dirinya. Itu ya. Jadi kalau bisa diedukasi juga karena katanya it takes a village to raise a child gitu katanya. Jadi kita tuh nggak bisa mendidik anak itu sendirian. Pasti melibatkan tetangga-tetangga kita. Makanya kalau bisa kita ikut edukasi anak-anak tetangga kita ikut edukasi orang tua tetangga-tetangga kita gitu ya. Kalau bisa sih seperti itu. Kalau nggak bisa, setidaknya kuatkan dulu di dalam. Kalau anak-anak udah kuat di dalam, udah deket sama kita, dia ada apa-apa di luar pasti cerita sama kita. Gitu. Sehingga kita bisa lebih enak masuknya. Kita bisa memberikan pemahaman yang benar lagi ke anak. Jadi nggak perlu takut gitu. Makanya ikat hati anak dari dalam rumah. Jadi sejauh apapun anak melangkah, mau ada apapun ya, ada hal-hal negatif apapun yang nyampe ke anak akan balik lagi ke kita. Karena pondasi di rumahnya udah kuat gitu ya. Kita tuh nggak bisa gini, kita nggak bisa ngebunuh semua virus-virus yang ada di luar ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita menguatkan imun dari dalam. Kita vaksin dari dalam gitu, dari dalam rumah. Gitu. Logikanya seperti itu ya. Oke, Teh. Oke, Teh, boleh nggak nih, kan pertanyaannya masih banyak banget, Teh. Boleh nggak nih nanti teman-teman DM Teteh gitu via Instagram? Boleh-boleh aja, tapi Boleh, ya mohon kebesaran hatinya saya balesnya itu ya seluangnya gitu ya. Iya, Seluangnya iya. tapi boleh insya Allah mangga. Atau mau kalau curhat seputar rumah tangga bisa ke Opia itu ya, nanti bisa dihandle juga sama teman-teman konseling yang lain konselor. Oke, Gitu. berarti teman-teman mohon maaf banget berhubung waktunya terbatas. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita close dulu. Nah, nanti bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan-pertanyaan, yang masih penasaran, kayaknya seru banget ya materi kita kali ini. Mungkin teman-teman bisa DM Teh Indah, tapi ya mohon kebesaran hatinya untuk bersabar untuk menunggu waktu luangnya Teh Indah. Oke, dari materi yang tadi Teh Indah berikan, aku ada tertarik 2 poin Teh, bahwa ini semua tuh kita harus memutus mata rantai ya Teh, memutus mata rantai bahwa jangan sampai kita terus anak kita salah asuh dari kita, kemudian anak kita punya anak lagi salah asuh, kemudian terus akan bergulung seperti itu gitu. Nah mungkin yang tadi Teh Indah sampaikan tadi yang sangat-sangat menarik adalah sebelum kita fokus bagaimana cara mengurus anak, itu dibenahi dulu hubungan kita dengan pasangan. Itu poin yang menurut saya itu sangat-sangat kayaknya itu intisarinya gitu loh Teh. Jadi kita nggak akan bisa ngerubah anak-anak sebelum kita bisa merubah diri kita sendiri. Betul gitu nggak Teh? Iya betul. Gitu.
Oke, jadi untuk memutus mata rantai, mungkin teman-teman di sini kita mulailah dari diri kita sendiri ya sebagai orang tua, kita perbaiki hubungan kita dengan suami, nanti mungkin di sini ada bapak-bapak, perbaiki hubungan dengan istri atau teman-teman mahasiswa yang nanti akan kelak menikah, dimulai untuk memperbaiki, membuat menjadikan hubungan lebih baik lagi untuk menciptakan anak-anak yang pola asuhnya tuh nggak kayak kita zaman dulu dididik sama orang tua, gitu. Itu untuk memutus mata rantai. Sama satu lagi sangat-sangat menarik, ini dari sisi anaknya. Mungkin, anak-anak kita yang sudah terbentuk, kita kan udah terlanjur nih Teh, udah ngedidik kayak gini gitu, nah gimana nih ngebenerinnya gitu kan. Selain untuk, memperbaiki, hubungan dengan pasangan, mungkin yang tadi ya Teh, ikat hati anak di rumah. Gitu, ikat hati anak dalam rumah gitu ya Teh kata-katanya ya? Ya, betul betul. Heeh. Ya jadi, supaya, apapun nanti yang terjadi di luar sana, anak-anak itu, apa itu namanya kalau dibilang tuh, pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itu sangat-sangat penting, karena anak-anak ini kan mendapat pendidikan bukan cuma dari keluarga ya Teh, dari keluarga, dari pendidikan lingkungan, pendidikan di sekolah. Jadi intinya, supaya anak-anak kita tidak tercemar dari, lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, yaitu, tadi Teh Indah bilang, ikat hati anak dalam rumah, gitu kira-kira. Terima kasih banyak buat Teh Indah, mudah-mudahan Allah, selalu memberkahi, dan insya Allah ini bisa menjadi, pahala jariah buat Teh Indah, juga buat teman-teman, tolong di-share sebanyak-banyaknya ke anak, kita praktekkan juga mungkin ke sepupu, ke saudara-saudara, kita saling mengingatkan di sini. Oke, sekian itu dari Teh Indah dan dari saya, kita kembalikan ke Kakak Irfan. Silakan Kak Irfan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya banyak kepada Teh Indah pemateri untuk hari ini dan juga Kak Liza ya. Alhamdulillah ya Bunda semua, kita sampai kepada puncak acara kita. Sebelum itu, sebelum masuk doa boleh kita adakan dokumentasi dulu ya. Teh Indah mohon izin dan juga Kak Liza dan juga ya Bunda semua, untuk dokumentasi boleh yang berkenan untuk open cam silakan. Oke, baik. Ya, oke, alhamdulillah. Kita mau foto-foto ya Kak Irfan? Iya, dokumentasi. Ayo ibu-ibu. Masya Oh, Allah. gini ya. Di open ya Ya, videonya. foto-foto ya. Ini. Kak Irfan 1, 2, 3 ya. Oke, sudah sebentar ya kayak dicek dulu. Ya teman-teman yang lain. Ada 3, ini ada 3 layar. Oke, sudah ya. Sebentar. Oke. Kak Liza aja deh boleh yang kasih aba-aba nih. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar Kak. Kak. Boleh Kak, tadi sekali lagi coba. Oke, siap ya semuanya. Kasih senyuman terbaik. Senyum yang ikhlas. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, slide selanjutnya. Bentar. Oke, selanjutnya. Oh, ternyata banyak yang belum open mic. Open mic, open cam. Open cam. Kak, yang ini aja nih. Oke ya. Oke, siap ya. Nah. Kasih senyuman terbaik dan senyum yang ikhlas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada teman-teman semua, ya Bunda semua. Selanjutnya, sebelum kita tutup acara kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita hari ini, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan juga Allah meridhoi apa yang kita sudah lakukan selama ini. Baiklah, ya Bunda semua, mohon izin, mari sama-sama kita berdoa. Bentar. Ini suaranya terdengar ya?
Dengar. Oke. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama ya Bunda semua kita tundukkan kepala. Kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap semoga di hari yang penuh berkah ini dengan turunnya hujan yang membawa kerahmatan, Allah mendengarkan doa kita selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maafkan diri ini yang jauh dari kata taat. Maafkan diri ini ya Rabb, masih belum bisa menjadi hamba-Mu yang sepenuhnya taat kepadamu. Ya Rabb, izinkanlah kami untuk bisa istiqomah menjaga titipan dari-Mu. Maafkan kami ya Allah, karena pada hakikatnya kami masih belajar, kami belum bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Kami ikhlaskan, kami sudah berikan maaf pada ayah dan ibu kami ya Allah. Karena kami tahu Tuhan kami akan menjadi orang tua seperti mereka sekarang ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah doa kami ini kepada ayah dan ibu kami, kepada abi dan bunda kami ya Allah. Bahwa kami sangat mencintai mereka ya Allah. Kami ingin berkumpul kembali bersama. Dan izinkanlah kami ya Allah, dalam hati kecil kami. Kami ingin menuju Baitullah bersama ayah ibu kami ya Allah. Berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang tua yang taat dan patuh kepadamu. Berikan kepada kami kekuatan, ketabahan, dan maafkan kami jika selama ini kami belum bisa menjadi orang tua yang baik. Maafkan kami ya Allah jika kami masih membentak anak-anak kami, masih belum taat pada pasangan kami. Dan ya Allah, berikanlah pasangan yang soleh dan solehah bagi kami ya Allah. Rabbana, dalam hati kami ingin berkumpul kembali dengan keluarga kami di dunia dan di akhirat. Pertemukanlah kami kembali ya Allah. Dan izinkanlah kami bersama ayah ibu kami, bersama anak kami menuju Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Izinkanlah kami ya Allah untuk bisa menjaga titipan dari-Mu. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu berbakti kepadamu, yang selalu takut, taat dan dekatkan diri kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Maafkan kami ya Allah, keinginan kami terlalu banyak, sedangkan kami tahu maksiat kami juga masih banyak. Kami belum bisa melaksanakan sepenuhnya menjadi hamba yang taat padamu. Jadikanlah kami orang tua yang bisa memberikan teladan bagi anak-anak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baiklah, ayah bunda, saya Irfan berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan hadir waktunya pada kesempatan hari ini. Teh Indah, mohon maaf juga selama ini panitia masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kaliza juga terima kasih waktunya sudah berkenan. Insya Allah kita jadikan di grup itu menjadi silaturahmi kita bersama. Terima kasih banyak kepada ayah bunda semua. Sekali lagi semoga kita semua kelak bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak generasi yang soleh dan soleha, bisa berkumpul kembali di surganya Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak ayah bunda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda semua. Terima kasih semuanya. Masya Allah. Nggak ada salah ya. Sampai Sama-sama, jumpa Teh. insya Allah.
Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.